Ini dia si tumis oncom lenca atau ulu kutek lenca khas dari Jawa Barat atau makanan Sundaan ya. Rasanya ini gurih dan enak banget dimakan dengan sambal kerupuk dan lalapan. Assalamualaikum semuanya, welcome back to Reni Vedi Vlog. Teman-teman, apa kabar kamu semuanya? Aku doakan kalian semua dalam keadaan yang sehat, lalu juga tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, aku juga mau ingetin selalu untuk tetap be produktif, be kreatif, dan jauh dari malas-malas ya. Oke, hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk masak-masak lagi nih. Nah, aku punya sesuatu dan aku bakalan tunjukin ke kamu. Nah, ini dia nih, orange bentuknya kotak gitu, kayak berjamur gitu. Oh my god, berjamur apa coba ya. Nah, ini untuk teman-teman yang asal Sunda gitu ya, ini nggak asing lagi nih, ini adalah oncom ya teman-teman ya. Ini oncom nih gitu, dia tuh bahannya dari kayak kulit ari dari kacang kedelai yang dibikin untuk tempe ya. Jadi ini tuh kayak semacam limbahnya tempe gitu, yang bisa diolah kembali menjadi oncom gitu. Nah, si oncom ini rasanya seperti apa sih? Kalau mentahnya sih plain ya, nggak ada rasa ya gitu. Cuman dia kayak fluffy gitu, kayak kasur busa gitu. Terus ini dia yang orange-nya itu adalah sejenis jamur, tapi dia sama sekali tidak beracun, tidak ada rasanya, dan malah lucu ya, bentuknya orange gitu. Nah, ini kita nih orang-orang Sunda nih, kayak aku juga kan sebenarnya aslinya juga Sunda ya. Ini tuh kita juga sering nih mengolah oncom ini menjadi beberapa jenis makanan gitu. Salah satunya adalah makanan apa ya, kayak tumis oncom, atau kalau misalnya dicampur dengan si ini nih. Nah, teman-teman tahu apa ini? Nah, lenca. Kalau dicampur dengan lenca ini jadinya, kalau orang Sunda bilang itu ulu kutek oncom atau ulu kutek lenca gitu ya. Ini rasanya bakalan enak. Dan ini juga enak banget kalau dimakan pakai nasi panas. Terus juga bisa untuk si oncom ini juga bisa dibuat untuk isian combro, teman-teman tahu. Nah, seperti oncomnya seperti ini. Nah, memang sih ada beberapa jenis oncom ya di daerah-daerah Sunda ini, tapi kali ini aku punyanya oncom yang ini dan kita olah ya. Oke, dan aku akan tunjukin ke kamu bumbu-bumbu masak yang lainnya. Stay tune. Dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama tentu saja aku menggunakan 2 buah oncom ya. Nah, orange gini. Lalu juga sekitar 1,5 mangkuk lah ya dari lenca ini, bakalan aku petikin. Lalu untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, lalu juga cabai merah, ada bawang daun. Kemudian untuk bumbu bubuknya ini ada garam, merica, dan juga sedikit vetsin, atau teman-teman boleh ganti pakai kaldu atau enggak juga, enggak apa-apa ya, di skip aja maksudnya. Kemudian ada air dan nanti juga ada minyak goreng. Ya, semuanya pertama kali yang dilakukan ya, setelah aku persiapkan si bahan-bahan ini dan udah aku cuci-cuci juga, ini si lenca ini akan aku petik-petik dari tangkainya ya. Jadi kita memasaknya itu hanya si bulatan-bulatan ini tanpa tangkainya. Nah, teman-teman, sebenarnya jadi orang Sunda itu cukup beruntung ya kalau menurut aku, karena kita tuh kalau masak, bahan masakannya itu nggak melulu harus bahan-bahan yang mahal gitu ya. Malah bahan-bahan masakan orang Sunda itu adalah bahan-bahan masakan yang cukup murah gitu, seperti sayuran, lalu juga
juga ikan asin gitu ya. Umumnya ya yang kita makan setiap hari tuh seperti itu gitu. Lalu juga kita tuh makannya tuh juga simple gitu, kalau nggak semacam sayur-sayuran yang cemplung-cemplung kayak sayur asem gitu, kita juga makannya cuman tumis-tumisan. Lalu juga lalap-lalapan kan, teman-teman tahu kan orang Sunda tuh kayak kambing ya katanya ya, demen makan lalap-lalapan gitu. Termasuk si lenca ini juga bisa dimakan mentah gitu. Nah, lalu yang wajib biasanya ada di piringnya orang Sunda itu adalah sambal gitu dan kerupuk. Gitu-gitu sih, gitu-gitu aja sebenarnya apa yang biasanya kita makan setiap hari ya gitu. Ya sekali-sekali makan ayam atau daging atau ikan, tapi nggak sering gitu ya, kadang membosankan ya kalau makan seperti itu terus ya. Oke, ini sudah aku petik semua ya, si lencaknya itu lenca ya, bukan lenca, lenca itu kalau bahasa Sundanya. Kemudian back to di oncom. Nah, ini biasanya pakai orang untuk kayak ngatain orang lain gitu, oncom gitu ya, bercanda. Nah, ini untuk si ulu kutek oncom ini atau enggak si tumis oncom lenca ini, sebelum dimasak kita bakalan hancurin di benyak-benyak atau di remak-remak seperti ini. Nah, teman-teman, sebelum masak aku memang tangannya selalu bersih ya, jadi nggak usah pakai apa tuh namanya, plastik atau apa gitu. Nah, kita bejak-bejak seperti ini sampai menjadi apa nih, partikel-partikel yang kecil gitu. Oke, nanti aku akan tunjukin seperti apa ya. Nah, seperti ini nih tuh, terus sampai kecil-kecil gitu. Ingat ya teman-teman ya, yang belum tahu oncom itu nggak ada baunya, nggak ada rasanya, walaupun dia sesuatu yang dibuat sengaja untuk jamuran ya. Jadi jamur ini dia jamur-jamur khusus untuk sesuatu yang bisa dimakan, seperti jamur tempe lah gitu ya. Cuman memang warnanya itu orange gitu. Untuk rasanya sendiri kalau sudah matang dia tuh jadi ada gurih-gurihnya gitu ya. Teman-teman pernah makan combro kan? Combro itu kan oncom di jero ya. Nah, isinya nih ini bahan dasarnya. Nah, ini pengetahuan untuk orang-orang yang belum tahu tentang oncom atau orang-orang yang berasal dari sukunya di luar suku Sunda gitu. Nah, sudah selesai seperti ini ya. Berikutnya aku mau menghancurkan si bawang putih dan bawang merah ya. Untuk cabenya dan juga bawang daunnya akan aku iris-iris aja. Oke, ini sekarang aku mau iris-iris si bawang daunnya. Kalau teman-teman nggak mau pakai bawang daun nggak apa-apa juga ya, atau lagi nggak ada di rumah, bawang daunnya di skip juga nggak masalah gitu. Cuman ini memang membuat si tumisannya itu menjadi lebih harum ya. Dan bawang-bawangan itu juga bagus kan ya teman-teman, seperti sayuran dan bumbu-bumbu ini masing-masing punya vitamin atau juga khasiat tersendiri untuk kesehatan. Nah, untuk cabenya ini bisa dihancurkan bersama dengan bawang merah, bawang putih, atau juga bisa cuma diiris-iris menyerong seperti ini, tergantung selera ya kalau untuk cabenya. Cuman kalau diiris-iris miring kayak gini kan, ketika dimakan kalau yang nggak suka pedas, cabenya bisa disingkirin tuh gitu loh maksudnya. Kemudian kita ulek bawang merah, bawang putih dengan garam ya.
Ini aku iris-iris dulu supaya gampang nguleknya. Teman-teman juga boleh pakai chopper atau blender kalau mau ya. Tapi karena ini cuman sedikit, jadi aku cuman pakai ulekan aja. Nah, garamnya kita masukin sini aja nih, supaya dia kesat. Ayolah kita hancurkan. Seperti ini ya kira-kira ya. Teman-teman, langsung aja kita masak. Ini ada pan yang sudah aku masukkan minyak panas sekitar 2-3 sendok ya. Kemudian kita masukkan si bumbu bawangnya yang sudah dihancurkan. Terus juga dengan cabai yang sudah diiris ya. Menggunakan api sedang aja ya teman-teman ya. Tumis hingga harum ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan ini lada dan si penguat rasa alias mecin ini ya. Kembali. Nah, kalau udah ada harum dan agak kecoklatan begini, kita masukkan air teman-teman, supaya bumbunya nggak terlalu gosong ya. Ini kita masukkan nih teman-teman, supaya dia matang ya. Lenca ini harus matang soalnya. Nah, setelah seperti ini kita biarkan selama kurang lebih 5 menit ya, nunggu si lencanya itu matang. Setelah si lencanya matang ini, kita masukkan oncomnya teman-teman. Gitu. Sama ya. Kita aduk-aduk. Nah, teman-teman, si oncom ini juga perlu pematangan ya, gitu. Dia membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit untuk dimasak. Dan supaya ini matang semua, kita tambahkan air aja lagi. Nah, kita biarkan sambil diaduk-aduk sampai si oncomnya ini asat. Nah, dalam tahap ini teman-teman juga boleh koreksi rasa ya. Kalau misalnya kurang asin, boleh ditambah garam. Atau kalau teman-teman suka masakan yang sedikit manis, teman-teman boleh tambahkan sedikit gula ya. Saat teman-teman masukkan bawang daun ya. Bawang daun ini terakhir aja karena dia supaya masih segar. Oke, kita matikan ya. Udah matang. Kalau sudah matang, kita masukkan saja ke dalam mangkuk. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tuh masakan khas Sunda pisan ya. Biasanya di tempat makan Sunda, either itu bentuknya warung makan atau bentuknya resto, si ulu kutek lenca ini selalu ada dan selalu dicari. Ya friends, tadi aku udah ngajak bareng kamu masak-masak ya, si ulu kutek oncom ini atau tumis oncom lenca ini. Nah, sekarang aku mau ngajak kamu makan bareng nih. Di sini ada nasi. Tuh, aduh sorry sinarnya. Nasi, kerupuk dan juga sambal. Nah, tinggal aku tambahin si oncom lencanya atau ulu kutek lencanya ini ya.
Jadi teman-teman, masakan ini adalah masakan yang berbahan dasar murah tapi bikin nambah nasi, tau nggak? Oke, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau orang Sunda teman-teman makannya itu, kalau makan seperti ini better pakai tangan ya. Nah, aku udah cuci tangan dan ini pakai tangan kanan ya. Kalau misalnya di layar aku pakai tangan kiri itu karena ini kan kamera depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, rasanya itu gurih, sedikit pedas, dan lencahnya itu bikin di dalam mulut tuh krak gitu. Tapi matang sih, matang semuanya. Nah, pakai kerupuk enak banget. Teman-teman yang belum pernah masak ini, tumis lenca sama apa tuh namanya, oncom atau ulu kutek lenca ini, mau tahu aku berapa habis belanja untuk bikin makanan ini? Itu cuman oncom tuh satunya tuh cuman 1.000 atau 2.000 ya teman-teman ya, dan itu cukup gede. Nah, tadi aku pakai 2, let's say 4.000. Lalu si lencanya itu satu kantong kecil itu cuman 2.000 gitu ya di tukang sayur. Jadi cuman 4.000 ditambah 2.000, 6.000, ditambah mungkin bumbu-bumbu yang lain tuh 1.000 lah ya. Jadi cuman 7.000 gitu. Kita udah bisa bikin makanan enak yang bikin nambah nasi gitu. Jadi teman-teman boleh banget nyoba nih. Nah, menu-menu ini juga sering banget ada di tempat makan, warung Sunda atau resto Sunda tuh sering ada banget gitu. Enak banget. Teman-teman jangan lupa cobain resep aku ya. Apalagi orang Sunda. Ini bisa jadi ide kamu, inspirasi kamu untuk masak apa besok. Oke, aku mau lanjutin makan ya teman-teman. Jangan lupa selalu nonton video-video masak aku. Scroll ke bawah untuk menu-menu yang pernah aku masak, udah banyak kok. Lalu nanti juga besok-besok juga stay tune terus karena aku bakalan upload video masak-masak dan video kulineran lainnya setiap hari. Oke, terima kasih sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.